Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini? Semoga sahabat DNP selalu diberikan kesehatan dan dapat menerima informasi yang faktual serta terkini di pagi harinya dalam DNP in the Morning edisi Jumat 23 Mei 2025 bersama saya Teguh Fadila. Bareskrim Polri menegaskan bahwa ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM milik mantan Presiden Joko Widodo adalah asli. Kepastian ini disampaikan setelah uji laboratorium forensik menyatakan bahwa seluruh unsur ijazah termasuk bahan kertas, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tanda tangan dekan dan rektor teridentifikasi identik dengan dokumen resmi sejenis. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan kesesuaian antara dokumen asli dan pembanding, sehingga ijazah tersebut dipastikan berasal dari produk resmi dan bukan palsu, seperti yang dituduhkan oleh Ketua TPUA, Egy Sujana. Sebelumnya, Jokowi melalui tim kuasa hukumnya telah menyerahkan ijazah asli dari jenjang SMA hingga universitas kepada Bareskrim untuk keperluan penyelidikan. Ia juga memenuhi panggilan klarifikasi dari penyidik pada 20 Mei 2025 dan menjawab 22 pertanyaan seputar riwayat pendidikannya, termasuk skripsi dan aktivitasnya sebagai mahasiswa UGM. Pemeriksaan ini menjadi respons atas laporan masyarakat terkait dugaan ijazah palsu yang akhirnya terbantahkan melalui bukti otentik dan hasil uji ilmiah yang tidak terbantahkan. Sidang kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan tahun jabatan 2015 hingga 2016, Thomas Trikasih Lembong, ditunda lantaran terdakwa sedang sakit dengan suhu tubuh di atas 38 derajat. Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejagung menyampaikan bahwa Tom Lembong tidak bisa hadir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis 22 Mei 2025 dan persidangan akan dilanjutkan Senin 2 Juni 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi. Selain itu, JPU juga mengajukan permohonan penyitaan terhadap satu unit iPad Pro dan satu laptop Apple milik Tom Lembong yang ditemukan saat sidak di Rutan Salemba. Jaksa menduga kedua perangkat itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi senilai 578,1 miliar rupiah yang didakwakan, termasuk penerbitan izin impor gula tanpa prosedur resmi dan penunjukan koperasi non-BUMN untuk distribusi gula nasional. Majelis Hakim menyatakan akan mempertimbangkan permintaan penyitaan tersebut. Bursa Efek Indonesia atau BEI memastikan akan melakukan delisting terhadap saham PT Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL atau Sritex menyusul kondisi keuangan perusahaan yang memburuk dan status pilot. Saham SRIL telah disuspensi sejak Mei 2022 atau lebih dari 24 bulan. Sementara mantan Direktur Utama Iwan Setiawan Lukpinto kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran kredit bank. Delisting ini merujuk pada ketentuan peraturan bursa IN dan tengah dikoordinasikan oleh BEI dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, termasuk soal perubahan status Sritex menjadi perusahaan tertutup. Kasus Sritex berawal dari dugaan korupsi penyaluran kredit dari Bank DKI dan Bank BJB yang merugikan keuangan negara hingga 3,5 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka, termasuk Iwan Setiawan yang menjabat sebagai Direktur Utama Sritex selama 17 tahun. Akibat krisis ini, dana publik sebesar 1,19 triliun rupiah tertanam dalam 8,16 miliar saham SRIL terancam hangus jika hasil likuidasi hanya mampu membayar kreditur. Saham SRIL terakhir diperdagangkan pada level Rp146 sebelum disuspensi 3 tahun lalu. Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Cendrawasih Uncen di Jayapura, Papua, Kamis 22 Mei 2025 berujung ricuh dan menyebabkan satu truk polisi dibakar serta 4 personel Polresta Jayapura anggota terluka. Mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan gerbang kampus menolak kenaikan uang kuliah atau UKT. Kapolresta Jayapura Kota AKBP Fredrikus Maklarimbun menyatakan bahwa kericuan terjadi saat massa melempari aparat dengan batu. Polisi disebut tidak masuk ke area kampus dan hanya melakukan pengamanan di sekitar gapura. 4 personil yang terluka adalah AKBP Richard L. Rumboy, Aibda Nursalam, Bribtu Aan Krisanto, dan Bribtu Diki yang tengah saat ini dirawat di RS Bayangkara Jayapura.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya atas berbagai ancaman yang diterima aparat penegak hukum saat mengusut kasus korupsi dalam penutupan Kongres 4 Tunas Indonesia Raya atau TIDAR pada hari Sabtu 17 Mei 2025. Prabowo mengungkap bahwa para penegak hukum harus menghadapi intimidasi seperti rumah yang didatangi, mobil yang diikuti, hingga difoto secara diam-diam. Meski demikian, ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhenti. Prabowo menegaskan ia tidak gentar, menekankan komitmennya untuk menegaskan hukum dan memberantas praktik yang merugikan kekayaan negara. Sebagai tindak lanjut, pada 21 Mei 2025, Prabowo menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa. Perpres ini memberikan dasar hukum bagi TNI dan Polri untuk melindungi jaksa dan keluarganya dari ancaman baik terhadap jiwa maupun identitas mereka. 6 bentuk perlindungan diatur dalam belaid ini, termasuk rumah aman dan jaminan kerahasiaan. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung keberanian dan integritas aparat hukum di tengah tantangan besar pemberantasan korupsi. Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan rute baru Trans Jabodetabek T31 menghubungkan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 dengan Blok M pada Kamis 22 Mei 2025. Trayek ini memiliki 24 titik pemberhentian, termasuk 13 halte di wilayah Banten dan 11 di Jakarta, yang menempuh jarak 72,8 km. Dalam tahap awal, sebanyak 20 armada bus akan beroperasi dengan estimasi waktu tempuh antara 165 hingga 180 menit, tergantung kondisi lalu lintas. Tarif perjalanan ditetapkan sebesar 2.000 untuk keberangkatan pukul 5 hingga 7 pagi waktu Indonesia Barat dan 3.500 untuk jam operasional berikutnya hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Pramono menegaskan 15 kategori warga Jakarta tetap mendapat subsidi penuh sehingga bisa naik secara gratis. Pramono optimis trayek PIK 2 Blok M akan menjadi primadona melihat tingginya angka kunjungan ke PIK yang mencapai 1,4 juta orang hingga April 2025. Ia juga membuka kemungkinan memperluas layanan menjadi bagian dari sistem Trans Jabodetabek penuh jika koneksi antar wilayah penyangga telah terbangun sepenuhnya. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma turut menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah nyata untuk memperkuat konektivitas antar provinsi. Menurutnya, integrasi transportasi publik yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi metropolitan seperti ini dapat dijadikan model untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Maskapai penerbangan di Indonesia, termasuk Garuda Indonesia, mengeluhkan lonjakan tajam biaya operasional penerbangan dalam beberapa tahun terakhir. Sementara tarif batas atas atau TBA tiket pesawat belum mengalami penyesuaian sejak 2019. Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Sani Panjaitan, menegaskan dalam RDP dengan Komisi 5 DPR bahwa struktur biaya telah berubah drastis akibat kenaikan harga aftur, biaya perawatan pesawat atau MRO, serta tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kini menyentuh 16 ribuan. Wamildan juga menyoroti margin keuntungan maskapai yang semakin menipis. Penurunan jumlah penumpang 3-5% pun berdampak besar pada profitabilitas. Ia menyebutkan bahwa untuk satu penerbangan rute Cengkareng Denpasar, biaya yang sebelumnya 194 juta rupiah di 2019 kini melonjak menjadi 269 juta rupiah, naik 38%. Kenaikan ini berasal dari komponen MRO, bahan bakar, upah minimum, hingga biaya pemasaran dan jumlah pinjaman. Maskapai berharap adanya revisi TBA agar bisnis tetap berkelanjutan. DP International News. Dua staf kedutaan besar Israel di Washington DC tewas dalam insiden penembakan yang terjadi Rabu malam 22 Mei 2025 di dekat Museum Yahudi. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Kristi Noem, menyatakan bahwa motif penyerangan belum diketahui dan penyelidikan masih berlangsung. Pelaku penembakan belum diidentifikasi secara resmi. Juru bicara Kedubes Israel, Tal Naim Cohen, mengungkapkan bahwa kedua korban ditembak dari jarak dekat saat menghadiri acara komunitas Yahudi. Duta Besar Israel dipastikan tidak berada di lokasi kejadian. Menyusul insiden ini, berbagai tokoh menyampaikan bela sungkawa, termasuk CEO Komite Yahudi Amerika dan Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, yang mengecam insiden tersebut sebagai aksi terorisme antisemit. Kejadian ini di tengah meningkatnya ketegangan global akibat konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.
Sekian DNP in the Morning edisi pagi ini. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda setiap paginya. Serta di kanal YouTube kami DNP Media Network. Ikuti juga DNP on the Weekend pada Sabtu dan Minggu. Layangkan kritik dan saran Anda di email kami redaksi@dnpmedianetwork.com. Ragam informasi yang faktual dan terkini lainnya dapat Anda baca di situs kami di www.dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Teguh Fadila pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas.